Tibet ditugaskan untuk menyusun dan memimpin kelompok tempur untuk mengembangkan cara menjatuhkan senjata atom di target-target di Jerman atau Jepang. Karena skuadronnya terbagi menjadi pesawat pengebom dan pesawat angkut, kelompok ini digolongkan sebagai satuan komposit alih-alih satuan pengebom. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Tia dan kali ini waktunya Galari, Galatea History. Nah, kali ini aku mau cerita tentang sejarah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Yuk, saksikan. Nah, sebelum itu tolong di-subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama menambah ilmu baru. Oke, lanjut. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945, tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sekitar 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya dalam sejarah. Pada tahun terakhir Perang Dunia Kedua, Sekutu bersiap-siap melancarkan sebuah serangan daratan ke Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluh lantakkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman atau Nazi menandatangani instrumen perjanjian diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun terus berlanjut. Bersamaan dengan Britania Raya dan Tiongkok, Amerika Serikat meminta pasukan Jepang untuk menyerah dalam deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Agustus. 59 Composite Group dari pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Plate yang mampu mengangkut bom nuklir dari Tinian di Kepulauan Mariana. 59 Composite Group dibentuk pada tanggal 9 Desember 1944 dan diaktifkan pada tanggal 17 Desember 1944 di Vandenberg Army Airfield, Utah di bawah pimpinan Kolonel Paul Tibet. Tibet ditugaskan untuk menyusun dan memimpin kelompok tempur untuk mengembangkan cara menjatuhkan senjata atom di target-target di Jerman atau Jepang. Karena skuadronnya terbagi menjadi pesawat pengebom dan pesawat angkut, kelompok ini digolongkan sebagai satuan komposit alih-alih satuan pengebom. 59 Composite Group yang terdiri dari 225 perwira resmi dan 1542 prajurit resmi, hampir semuanya kelak dikerahkan ke Tinian.
Selain personil resmi, 59 Composite Group juga menempatkan 51 warga sipil dan personel militer dari Project Alberta di Tinian yang diberi nama 1 Technical Detachment Squadron Pengebom ke-393, bagian dari 59 Composite Group yang dilengkapi dengan 15 pesawat B-29 Silver Plate. Pesawat ini telah disesuaikan untuk mengangkut senjata nuklir dan dilengkapi dengan mesin yang diinjeksi bahan bakar, baling-baling dorongan terbalik Curtiss elektrik, akuator pematik untuk membuka dan menutup pintu ruang bom dengan cepat, dan pemutakhiran lainnya. Pada bulan April 1945, Marshall meminta Groves memberi target-target pengeboman agar disetujui oleh dirinya dan Simpson. Target komite mencalonkan 5 target, yaitu yang pertama adalah kota Kokura yang merupakan tempat berdirinya salah satu pabrik amunisi terbesar di Jepang. Yang kedua adalah Hiroshima yang merupakan tempat pemberangkatan dan pusat industri yang dijadikan markas militer besar. Yang ketiga adalah Yokohama yang merupakan daerah perkotaan yang menjadi tempat produksi pesawat, peralatan mesin, kapal perangkat listrik, dan penyulingan minyak. Yang kelima yaitu Kyoto yang merupakan pusat industri terbesar negara Jepang pada saat itu. Pada tanggal 30 Mei, Simpson meminta Grover menghapus Kyoto dari daftar target karena memiliki warisan sejarah, agama, dan budaya. Tetapi Grover hanya melihat objek militer dan industrinya. Simpson lalu berbincang dengan Presiden Harry S. Truman perihal masalah ini. Truman setuju dengan Simpson dan Kyoto pun sementara dihapus dari daftar target. Groves berusaha memasukkan kembali Kyoto ke dalam daftar target pada bulan Juli, tetapi Simpson bersikukuh dengan pendapatnya. Saya sudah memberitahu Menteri Perang Henry Simpson untuk menyasar objek militer, tentara dan pelaut, bukan wanita dan anak-anak. Sekalipun orang Jepang itu barbar, kejam, tanpa ampun dan fanatik, kita sebagai pemimpin dunia tidak boleh menjatuhkan bom yang mengerikan itu di ibu kota lama yaitu Kyoto maupun yang baru yaitu Jepang. Demi kesejahteraan bersama, dia dan saya sepakat target kita adalah militer. Alasannya karena Hiroshima tidak mempunyai industri pesawat yang menjadi target utama bomber command. Pada tanggal 3 Juli, Kepala Staf Gabungan menghapus Hiroshima, Kokura, Niigata, dan Kyoto dari jalur pesawat pengeboman. Tanggal 25 Juli, Nagasaki menggantikan tempat Kyoto di dalam daftar target. Perintah serangan diserahkan ke Jenderal Carlsberg pada tanggal 25 Juli dengan tanda tangan Jenderal Thomas T. Handy. Pelaksanaan tugas staf karena Marshall sedang menghadiri konferensi Potsdam bersama Truman pada hari itu. Truman menulis di diarinya bahwa senjata ini akan digunakan untuk melawan Jepang mulai hari ini sampai 10 Agustus. Pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis Bedyl yaitu Little Boy di Hiroshima. Pada hari pengeboman, Hiroshima merupakan kota penting dari segi industri maupun militer. Beberapa satuan militer berpangkalan di dekat Hiroshima, termasuk Markas Angkatan Darat Umum Kedua, pimpinan Marsekal, Lapangan Shunroku Hatta. Angkatan Darat Umum Kedua memimpin pertahanan Jepang bagian selatan dan bermarkas di Istana Hiroshima. Hatta membawakan kurang lebih 400.000 prajurit, sebagian besar di antaranya ditempatkan di Kyushu untuk mengantisipasi serbuan sekutu. Di kota ini juga terdapat markas Angkatan Darat ke-59 Divisi ke-5
dan divisi ke-224 satuan mobil yang baru dibentuk. Kota ini dilindungi oleh 5 baterai artileri senjata anti pesawat 7 cm dan 8 cm. Dari divisi anti pesawat ketiga, termasuk unit dari resimen anti pesawat ke-121 dan 122 batalion anti pesawat dan batalion anti pesawat terpisah ke-22 dan 45 secara keseluruhan lebih dari 40.000 personel militer Jepang ditempatkan di Hiroshima pada saat itu. Hiroshima adalah pangkalan suplai dan logistik militer Jepang berukuran kecil, namun arsenal militernya sangatlah besar. Kota ini juga merupakan pusat komunikasi, pelabuhan penting dan tempat berkumpulnya tentara. Hiroshima adalah kota terbesar kedua di Jepang setelah Kyoto yang masih bertahan meski diserang berkali-kali. Rumah di Hiroshima terbuat dari kayu dengan atap tanah liat. Banyak pula bangunan industri yang berkerangka kayu. Keseluruhan wilayah perkotaan Hiroshima rentan terbakar. Hiroshima adalah target utama misi pengeboman nuklir pertama pada tanggal 6 Agustus. Kokura dan Nagasaki menjadi target alternatif setelah diberi maklumat sesuai Operation Order nomor 35. Pesawat B-29 Enola Gray dari 393D Bombardment Squadron yang dipiloti oleh Tibet lepas landas dari Northfield, Tinian menuju Jepang dengan masa tempuh 6 jam. Enola Gray diambil dari nama ibu kota Tibet, dikawal oleh 2 pesawat B-29 The Great Artist di bawah pimpinan Mayor Charles Sweeney mengangkut instrumen, sedangkan Necessary Evil yang saat itu belum diberi nama di bawah pimpinan Kapten George Marquette bertugas sebagai perekam foto. Sebelum pengeboman atom, populasi Hiroshima mencapai puncaknya sebanyak 381.000 jiwa, lalu perlahan turun karena evakuasi sistematik yang dilaksanakan pemerintah Jepang. Saat serangan terjadi, jumlah penduduk Hiroshima 340.000 sampai 350.000 jiwa. Penduduk heran karena Hiroshima tidak menjadi target pengeboman bakar. Sejumlah pihak menduga bahwa kota ini hendak dijadikan markas pendudukan Amerika Serikat. Ada pula yang menduga bahwa kerabat mereka di Hawaii dan California meminta pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengebom Hiroshima. Penjabat pemerintah kota memerintahkan penghancuran beberapa bangunan untuk menciptakan pemecah api berukuran panjang pada tahun 1944. Pemecah api terus diperluas dan diperpanjang sampai pagi tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya adalah kota Nagasaki yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan dan menjadi kota penting semasa perang karena memiliki banyak aktivitas industri, termasuk produksi artileri, kapal, perlengkapan militer, dan material perang lainnya. Keempat perusahaan ini memperkerjakan sekitar 90% tenaga kerja di Nagasaki dan mencakup 90% industri di kota tersebut. Meski tergolong kota industri yang penting, Nagasaki tidak diterjang bom bakar karena letak geografisnya membuat kota ini sulit dilacak oleh radar. Tidak seperti kota lainnya, Nagasaki tidak dikeluarkan dari jalur pesawat pengebom sesuai surat perintah Kepala Staf Gabungan tanggal 3 Juli dan dibom kecil-kecilan sebanyak 5 kali. Dalam serangan tanggal 1 Agustus, sejumlah bom konvensional berkekuatan tinggi dijatuhkan di kota ini. Beberapa bom menghantam galangan kapal dan dok di selatan kota, dan beberapa lainnya menghantam pabrik baja dan selatan Mitsubishi. Pada awal Agustus, kota ini dilindungi oleh resimen anti pesawat ke-134 dari divisi anti pesawat ke-4 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Mereka dilengkapi 4 baterai artileri
senjata anti pesawat 7 cm dan 2 lampu sorot. Penentuan waktu pengeboman kedua menjadi tugas Tibet. Serangan Kokura awalnya dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus, lalu digeser 2 hari lebih awal untuk menghindari 5 hari prakiraan cuaca buruk. Dan mulai pada 10 Agustus, 3 perakitan bom telah diangkut ke Tinian. Pada tanggal 8 Agustus, latihan pengeboman dilakukan di lepas pantai Tinian oleh Suene menggunakan pesawat pengebom versus 40.000 penduduk Jepang dan 10.000 penduduk Korea. 2.500 pekerja Korea, 9.000 tentara Jepang, dan 600 pekerja Tiongkok dan 400 tahanan perang sekutu di perkemahan di sebelah utara Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Oke guys, sekian dari Thea dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!